Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan materi pembelajaran tentang konsep statistik ya. Konsep statistik, pengertiannya, data, penjelasan tentang data. Dan penggunaan ilmu statistika dalam ekonomi. Saya mulai ya. Perhatikan, statistik itu pengertiannya adalah suatu cara kerja ya, atau metode untuk memahami objek. Apapun bidang ilmunya dapat menggunakan konsep statistik ini. Tujuan penggunaan statistik ini apa? Itu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematik, aplikasi teori, dan pengujian hipotesis. Tentunya sebelum 3 konsep itu diramu, kita harus paham dulu tentang fenomena-fenomena yang ingin kita bahas, yang ingin kita cari solusi atau jalan keluar permasalahan gitu. Jadi sebenarnya statistik ini adalah suatu metode atau alat ya, sehingga kita bisa menggabungkan antara fenomena, fungsi atau model matematis dan didukung oleh teori-teori seperti itu. Bagaimana langkah kita dalam menggunakan ilmu statistika ini? Pertama, kita harus mengumpulkan data dulu. Setelah kita kumpulkan data, kita tabulasi data atau kita susun data ya. Tabulasi data ini biasanya kita menggunakan Excel ya. Kita tabulasi data di situ sehingga keluarlah entries data atau input data yang siap kita gunakan ketika kita menggunakan alat atau metode statistik ini. Langkah selanjutnya, kita analisis data tersebut dengan metode tertentu atau metode ilmiah tertentu. Nah, inilah yang perlu Anda pahami, apa-apa saja metode ilmiah tersebut yang tercakup dalam statistik ini. Nah, kita nanti akan menggunakan program ya. Jadi persiapkan tools Anda untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di sini saya sarankan kita menggunakan mix program, yaitu program alat uji statistik SPSS dan Fuse. Jadi tolong segera dipersiapkan, diinstal di laptop Anda masing-masing. Oke, langkah selanjutnya setelah kita olah, setelah kita uji dengan metode tertentu, kita harus interpretasikan hasil dari alat uji tersebut atau langkah pengujian tersebut. Jadi ketika diolah tidak bisa kita tinggalkan begitu saja ya, harus kita baca maksud dari hasil pengolahan data itu apa, kita analisa, lalu kita simpulkan. Nah, terakhir bagaimana kita menyajikan hasil dari pengolahan data tersebut. Nah, ini kreativitas kita dituntut. Apakah ingin didukung oleh desain grafis tertentu? Itu boleh Anda tambahkan seperti itu. Tapi yang jelas output hasil analisa ya data yang telah Anda uji itu harus Anda sajikan ya, harus Anda simpulkan, harus Anda beri penjelasan. Lanjut, nah ini pembagian statistik, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Ciri khas statistik deskriptif itu apa? Nah, ini saya buat tulisan merah ya. Kalau deskriptif itu Anda tidak perlu mengambil suatu kesimpulan. Tapi kalau inferensi, Anda wajib memberikan suatu kesimpulan.
Nah, deskriptif itu seperti apa lagi? Anda cukup melakukan pengumpulan, Anda olah, dan Anda sajikan datanya. Jadi sekedar Anda berikan gambaran, tapi Anda tidak berhak untuk memberikan kesimpulan atau pernyataan kesimpulan, begitu ya. Jadi kalau statistik inferensi di sini selain Anda kumpulkan, Anda analisa data, Anda interpretasikan atau Anda simpulkan, Anda jelaskan ya, lalu Anda tarik kesimpulan. Seperti itu. Jadi kalau kita di ekonomi pembangunan biasanya menggunakan statistik inferensi ini. Karena kita tidak hanya menggambarkan fenomena ya, kita buktikan dengan tabulasi data tersebut kita olah. Setelah itu hasil olahan tersebut kita jelaskan, lalu kita tarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Ini perhatikan, apa hubungan dengan metode ilmiah? Statistika ini Anda bisa gunakan untuk aplikasi metode ilmiah kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif itu ciri khasnya seperti apa? Nah, ini Anda menggambarkan hubungan sebab akibat dari perubahan fakta atau fenomena sosial. Kalau kualitatif itu seperti apa? Anda perlu pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perspektif Anda sebagai peneliti. Jadi di sini Anda akan terjun langsung ya untuk mengamati suatu fenomena atau isu sosial yang mungkin Anda tertarik untuk pelajari. Tapi kuantitatif, Anda cukup mengamati, boleh ya dijauhi, tapi sebab akibat itu harus Anda tentukan hubungan antara fenomena. Biasa ini didefinisikan dengan nilai suatu variabel ya. Nah, di situ Anda harus langsung tentukan hubungan fenomena atau variabel ekonomi itu seperti apa. Ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya tentang pembagian data ya, atau jenis-jenis data yang bisa Anda gunakan dalam statistika ini. Pembagian di sini kita balik ke metode kuantitatif tadi. Ketika Anda menggunakan metode kuantitatif, data apa yang Anda gunakan? Nah, ini biasanya ciri khas data yang Anda gunakan itu berupa angka. Nama datanya apa? Data itu disebut data interval atau data rasio. Oke, dipahami ya. Ketika Anda menggunakan metode kuantitatif, data yang Anda gunakan itu adalah data interval atau data rasio. Itu pasti ya. Tapi ketika Anda menggunakan metode kualitatif, data yang Anda gunakan di situ adalah jenis data nominal atau ordinal. Nah, ini datanya bukan bentuk angka, tapi biasanya berupa deskripsi. Nah, deskripsi ini ketika Anda masukkan ke alat uji, itu tidak bisa dalam pernyataan deskripsi, tapi Anda tuangkan juga sebenarnya dalam notasi angka ya. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bentuk data aslinya itu bukan angka, tapi sebuah deskripsi atau gambaran fenomena seperti itu. Tapi kalau kuantitatif itu langsung angka. Ya. Oke. Lanjut. Nah, apa itu data nominal dan ordinal? Data nominal ordinal sekali lagi saya tegaskan di sini, ini digunakan untuk metode kualitatif. Nah, ini statistik Anda gunakan biasanya adalah statistik deskriptif. Oke. Nah, data nominal itu apa? Data nominal ordinal ini sebenarnya jenis data yang sama-sama
menginterpretasikan suatu kategori atau klasifikasi data. Gitu. Tapi bedanya di sini apa? Data nominal itu klasifikasi data Anda atau pengelompokan data Anda yang Anda lakukan terhadap data tersebut adalah sifatnya setara. Tidak Anda beri peringkat, tidak ada arti lebih baik, lebih jelek, lebih tinggi, lebih rendah, itu tidak ada. Data Anda itu setara sifatnya, tapi tetap perlu Anda klasifikasikan atau Anda kelompokkan atau Anda kategorikan. Contohnya di sini data apa? Data jenis kelamin, jenis pekerjaan. Nah, jenis kelamin kenapa masuk nominal? Karena itu tidak boleh Anda nyatakan bahwa jenis kelamin itu dua ya, laki-laki perempuan. Itu kan ada klasifikasi, ada pengelompokan, tapi tidak boleh Anda nyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih baik dari perempuan, tidak. Setara dia sifatnya. Itu juga jenis pekerjaan. Di sana tidak boleh Anda klaim pekerjaan A lebih baik dari pekerjaan B, tidak boleh, karena ini sama-sama suatu usaha ya, usaha produktif seseorang untuk menghasilkan pendapatan seperti itu. Nah, data no ordinal contohnya apa? Itu kepuasan kerja dan motivasi. Dia sama-sama mengklasifikasikan data, tapi di sini Anda harus beri dia peringkat. Artinya di sana ada yang lebih baik, ada yang tidak lebih baik. Misalnya di sini tadi apa? Data kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja kan bisa Anda peringkatkan ya. Anda misalnya bekerja di suatu perusahaan A, Anda puas atau tidak dengan kondisi kerja atau iklim kerja di sana? Bisa Anda peringkat. Oh, saya puas, saya tidak puas. Saya puas, mungkin Anda beri dia notasi peringkat data dengan poin 1 atau angka 1 misalnya. Kalau Anda tidak puas, Anda beri dia poin angka 2 seperti, atau Anda balik tidak masalah ya, tapi yang jelas di situ ada arti. Misalnya 1 lebih baik dari 2 atau 2 lebih baik dari 1. Nah, ini perbedaan antara nominal dan ordinal. Di sini saya jelaskan tadi bahwa data nominal dan ordinal ini adalah data yang sifatnya deskriptif. Sebenarnya fenomena, gambaran umum suatu fenomena sosial ya. Nah, seperti tadi jenis kelamin, jenis pekerjaan, kepuasan kerja, motivasi, itu kan deskriptif dia sifatnya, fenomena sosial. Nah, ini tidak bisa Anda olah ketika masuk ke alat uji atau program olah data. Nah, artinya apa? Deskripsi fenomena sosial ini tetap harus Anda artikan atau Anda notasikan dalam bentuk angka. Karena ketika masuk ke program, data tadi tetap harus dinotasikan dengan angka. Karena kalau penjelasan itu tidak bisa diolah ya, seperti itu. Nah, jenis kelamin tadi Anda artikan dengan angka. Seperti apa Anda beri notasi? Notasi jenis kelamin itu misalnya laki-laki perempuan. Laki-laki Anda kasih kode 1, perempuan Anda kasih kode 2. Jenis pekerjaan Anda kode dengan misalnya pegawai negeri Anda kasih kode 1, pedagang Anda kasih kode 2, wirausaha Anda kasih kode 3, dan lain-lainnya Anda kasih kode 4. Nah, seperti itu. Sudah bentuk angka kan? Nah, ketik kode ini, inilah yang Anda olah nanti ketika masuk di program olah data. Sama juga dengan data ordinal tadi, kepuasan kerja Anda artikan atau Anda anotasikan dengan angka 1 kalau Anda puas bekerja di perusahaan A. Kalau tidak puas Anda kasih kode 2. Nah, angka 1 dan 2 inilah yang Anda olah tadi. Oke. Saya lanjutkan untuk data interval dan data rasio. Data interval dan rasio ini maksudnya adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala data itu sudah diketahui. Nah, di sini tidak ada kategori ya, tidak ada klasifikasi. Data rasio itu apa? Data yang diperoleh dengan cara mengukur di mana jarak antara dua titik skala data itu mempunyai titik nol absolut. Nah, nih garis bawahi yang ini.
supaya lebih gampang Anda memahami ya. Pahami bahwa data rasio itu mempunyai titik nol, absolut mutlak. Artinya apa? Dia pasti punya titik nol atau bermula dari angka nol atau nilai nol. Contoh rasio itu apa? Misalnya gaji. Gaji itu ada angka nolnya, ada, karena orang seorang tenaga kerja misalnya ya, itu bisa tidak digaji. Nah, berarti gajinya apa atau pendapatannya apa? Nol. Nah, seperti itu. Dia punya titik nol. Atau apa? Skor ujian. Ada mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian nol, ada. Nah, ada yang dapat 100, ada. Seperti itu. Ada yang dapat 80, ada. Nah, gitu ya. Tapi mungkin tidak dia punya titik nol atau mendapatkan nilai nol, ya bisa seperti itu ya. Nah, bedanya dengan interval apa? Nah, ini perhatikan, dia tidak punya titik nol mutlak ya. Contoh di sini apa? Temperatur misalnya. Temperatur itu ada nol. Nah, kan tidak ada ya. Yang ada itu minus, di bawah nol ada. Temperatur 32 derajat ada? Ya ada, seperti itu. Tapi dia tidak punya titik nol. Sistem kalender ada nol Masehi, nah itu tidak ada. Yang ada itu sebelum Masehi ada. Setelah Masehi, 20 tahun setelah Masehi ada. Nah, gitu ya. Jadi dibedakan. Oke, saya sampai di situ dulu pembahasan saya tentang apa itu statistik, pembagiannya atau jenisnya, juga jenis-jenis datanya yang mungkin bisa Anda gunakan, kegunaan statistik itu apa. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda ajukan di ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.